Kedua pasangan tua melihat ke arah kamar Rachel dan ekspresi mereka pun menjadi lebih sedih lagi, karena masalah nikah. Rachel sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Dia mengunci dirinya di dalam kamar sepanjang hari. Kamu coba pergi bujuk dia, 2 hari 2 malam tidak makan. Reka Valkyrie mengerutkan alisnya, merasa agak sakit hati. Reka Valkyrie segera berjalan ke kamar Rachel, bermaksud untuk mengetuk pintu. Namun pada saat itu, pintu malah terbuka sendiri dan Rachel berjalan keluar. Rachel sengaja keluar setelah mendengar suara Reka Valkyrie. Berjumpa dengan Kak Rachel membuat jantung Reka Valkyrie berdetak dengan kencang untuk sejenak. Pertama, mau bagaimanapun Rachel adalah dewi cinta pertama Reka Valkyrie. Kedua, setelah begitu banyak tahun tidak jumpa, Rachel berubah menjadi lebih cantik dan mempesona lagi berbanding dengan sebelumnya. Meskipun Kak Rachel tidak berdandan, dia tetap adalah keberadaan yang berkelas dan mempesona berbanding dengan gadis pusat kota. Hanya saja, 2 hari tidak makan apapun membuat kulitnya yang berwarna putih tampak agak kekuningan. Reka Valkyrie tersenyum dan berkata, Kak Rachel, aku sudah pulang. Mata Kak Rachel memerah. Jelas, dia juga merasa sangat emosional setelah berjumpa dengan Reka Valkyrie lagi. Rachel menendang pantat Reka Valkyrie dan berkata, brengsek, kamu masih ingat kakakmu ini ya? Sudah begitu banyak tahun berlalu dan kamu tidak pernah datang menjenguk aku, apakah kamu tahu seberapa khawatirnya aku kepadamu? Suasana hati Reka Valkyrie tiba-tiba menjadi sangat kacau. Kak Rachel, apakah kamu tahu? Tendangan tadi adalah prestasi paling luar biasa di hidupmu. Kamu adalah orang pertama di dunia ini yang berani menendang pantat Tuan Agung Valkyrie. Meskipun begitu, pada saat yang sama Reka Valkyrie juga merasa agak terhibur. Kak Rachel tidak berubah, tetap adalah gadis yang bertemperamen terus terang dan ganas. Dia masih menganggap Reka Valkyrie sebagai adik kecil yang suka mengikuti di belakangnya waktu masa kecil. Reka Valkyrie meminta maaf, Kak Rachel, maaf ya. Aku pergi jadi tentara dalam tahun-tahun ini, tidak bisa kontak dengan orang luar, tapi kamu tenang saja, aku sudah pulang. Mulai sekarang aku pasti akan melindungi kalian. Rachel tiba-tiba menghela nafas panjang. Aduh, kamu ini. Jangan berpura-pura kuat lagi, kakek kedua sudah beritahu kami masalah kamu sembarang bertingkah di luar, tenang saja. Kalaupun aku harus jual diri, aku pasti akan membantu kamu menikah juga. Ekspresi Reka Valkyrie tiba-tiba menggelap. Piccolo yang sialan itu berkata apalagi untuk menghancuri reputasi Reka Valkyrie. Sementara Apollo, begitu melihat Kak Rachel, air liurnya sudah hampir mengalir keluar. Dia segera berdiri dan menghampiri kemari, Rachel. Akhirnya kamu mau keluar berjumpa denganku. Rachel segera mundur 1 langkah ke belakang, berhenti di sana, jarak lebih dari 1 meter denganku. Rachel merasa jijik dengan bau amis di tubuh Apollo. Apollo sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkan Rachel. Sehingga dia langsung menjelaskan, Rachel, aku baru saja mandi 2 hari lalu. Kamu lihat, sambil berkata, Apollo pun mengulurkan tangan untuk menyentuh Rachel. Reka Valkyrie menghentikannya, berhenti di sana. Rachel melirik ke Apollo dengan ekspresi yang jijik, abis mandi ada gosok gigi. Apollo menggaruk kepalanya dengan canggung, itu, besok baru gosok saja. Reka Valkyrie tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya Apollo ini tidak hanya jelek saja, tapi otaknya juga tidak cukup cerdas. Dia sama sekali tidak sadar kata-kata Rachel sedang mengejeknya. Piccolo yang marah dengan kata-kata Rachel pun bersuara, sembarangan. Rachel, kenapa kamu berbicara seperti itu dengan calon suamimu? Sama sekali tidak beretika, si tua Ong. Ini adalah cara kamu mendidik anak gadismu. Wajah si tua Ong tampak canggung, sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Ibu Ong pun bersuara, Rachel, cepat pergi buat teh. Rachel mengangguk, kemudian mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Reka Valkyrie. Hanya saja, tinggi Reka Valkyrie sudah melebihi setengah kepalanya. Rachel tidak bisa mencapai ketinggian tersebut. Akhirnya Rachel hanya bisa menjinjitkan kakinya untuk mengelus kepala Reka Valkyrie. Anak ini, kenapa menjadi begitu tinggi?
Sampai aku harus jinjit untuk mengelus kepalamu, sama sekali tidak ada gaya seorang kakak, kamu duduk dulu, aku pergi buat teh. Reka Valkyrie tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengelus rambut Rahel, pergi saja, waktu kecil, Reka Valkyrie lebih pendek satu kepala daripada Kak Rahel, sehingga Kak Rahel selalu mengelus kepalanya sambil mengejek betapa pendeknya Reka Valkyrie. Reka Valkyrie selalu ingin membalas dendam ini. Akhirnya dia berhasil balas dendam sekarang. Kak Rahel menghentakkan kakinya dengan marah, dasar bocah bau, nanti aku baru balas dendam. Si tua Ong mencoba untuk membujuk Piccolo pulang dulu, tapi Piccolo bersikeras mau menyelesaikan masalah dengan Reka Valkyrie. Merasa tidak berdaya, si tua Ong hanya bisa membiarkan Piccolo tetap berada di sini. Kak Rahel selesai membuat teh dalam waktu singkat. Dia menuangkan 1 gelas teh untuk setiap orang, kemudian duduk di samping Reka Valkyrie. Rahel memberi segenggam kuaci untuk Reka Valkyrie, bocah, ini kuaci yang paling kamu sukai waktu kecil. Hari ini kamu boleh makan sepuasnya. Reka Valkyrie menerima dengan senyuman, terima kasih Kak Rahel. Si tua Ong melihat telapak tangan Reka Valkyrie yang besar, Kak Rahel tidak tahu harus ketawa atau menangis. Dulu, kedua tangan Reka Valkyrie bahkan tidak cukup untuk menampung kuaci yang Rahel ambil dengan segenggam tangan. Tapi sekarang Rahel mengambil kuaci segenggam tangan penuh pun tidak melebihi setengah dari ukuran telapak tangan Reka Valkyrie. Anak ini, tidak hanya menjadi tinggi saja, tangannya juga menjadi sangat besar. Hal ini membuat Rahel merasa gaya seorang kakak tidak bisa dipertahankan. Melihat interaksi Reka Valkyrie dan Rahel yang akrab, Apollo sangat marah. Dia terus menatap ke Reka Valkyrie dengan ekspresi yang tidak senang. Pada saat ini juga, tetangga terus datang mengunjungi. Mobil mewah yang parkir di depan gerbang menarik perhatian mereka semua. Si tua Ong, saudaramu datang berkunjung ya. Datang dengan mobil mewah. Pasti saudara dari kota, kan? Atau orang yang datang menikahi Rahel. Yang sanggup bawa mobil mewah pasti sangat kaya. Aku rasa pernikahan ini boleh disetujui. Piccolo mengejek, saudara kota apaan? Anak ketiga mereka pulang, para tetangga melihat sana-sini dan tatapan mereka berhenti di Reka Valkyrie. Oh, benaran anak ketiga ini, setelah begitu banyak tahun tidak jumpa, anak ketiga sudah menumbuh begitu tinggi, anak ketiga sudah sukses sampai bisa bawa mobil mewah, bagus, bagus. Anak ketiga, apakah kamu masih ingat? Waktu kecil kamu dan Draven mencuri ubi rumahku, aku menangkap kalian dan aku bahkan memberi ubi-ubi itu kepada kalian secara gratis tanpa memarahi kalian. Melihat para tetangga mulai memuji Reka Valkyrie, Piccolo pun tidak senang. Haha, sukses. Kalau dia termasuk sukses, berarti aku sudah termasuk bos besar. Dia bekerja di lokasi konstruksi, bahkan posisinya adalah posisi terendah, tukang mengangkat batu bata. Para tetangga pun mulai curiga, mengangkat batu bata di lokasi instruksi. Kalau begitu bagaimana dia sanggup bawa mobil mewah? Piccolo, mobil ini merek Santana kuno. Seharusnya mobil bekas yang bisa dibeli dengan harga 20-40 juta saja. Lagian aku dengar Reka Valkyrie menjadi simpanan bos wanita lokasi konstruksi. Seharusnya mobil ini dibeli oleh bos wanita itu. Apaan ini? Mata para tetangga membesar. Di tempat pedesaan, ada 2 jenis orang yang paling dipandang rendah. Satunya adalah pria yang menikah ke keluarga wanita, satunya lagi adalah simpanan. Kondisi Reka Valkyrie termasuk orang jenis kedua. Para tetangga mulai menggosip Reka Valkyrie menjadi simpanan. Ya Tuhan, demi uang anak ketiga benar-benar mengorbankan apapun yang dia miliki, ada kaki dan tangan yang sehat, tidak mau kerja keras malah menjadi simpanan orang. Benar-benar sangat jijik, tapi penampilan dia ini benar-benar cocok untuk jual diri. Ejekan para tetangga membuat kepala si tua Ong dan istrinya sudah mau tunduk sampai ke lantai. Kak Rahel juga merasa sangat malu. Sementara Reka Valkyrie sudah mau meledak di tempat. Pantasan ayah dan ibu angkat bersikap keras kepala suruh dia pindah kembali ke rumah. Pantasan Kak Rahel bilang dia pasti akan membuat Reka Valkyrie menikah meskipun harus menjual diri.
Mereka mengira Reka Valkyrie menjadi simpanan di luar. Reka Valkyrie menggigit gigi sambil bertanya, Kak Rahel, mereka beneran menganggap aku seperti itu. Kak Rahel menghela nafas panjang, anak ketiga, kakak tidak salahkan kamu. Asal kamu tahu salah dan mau berubah, kamu tetap adalah adik bocahku, Reka Valkyrie, Kak, gosip tidak masuk akal seperti ini kamu juga percaya. Rahel, kalau tidak kamu mana mungkin bisa bawa mobil mewah seperti ini. Reka Valkyrie, Kak Rahel, maaf. Seharusnya aku membawa kamu keluar dari desa kecil ini sejak dulu. Kalau tidak, wawasan kamu tidak akan sesempit ini. Piccolo mengeluarkan sebuah bantuk kecil dan berkata, sudahlah. Kembali ke topik awal, Reka Valkyrie, biaya pengobatan 600 juta aku, kamu mau bayar cash atau kredit? Karena kamu adalah keponakan besarku, aku tidak akan lapor polisi, haha. Para tetangga tidak bisa menahan diri dan tertawa, 600 juta. Takutnya mereka bahkan tidak ada 6 juta, siapa tidak tahu uang rumah mereka dihabiskan untuk mengobati kaki si tua Ong, mana mungkin ada uang bisa bayar kamu, oh iya, semalam mereka sampai pinjam 200 ribu kepadaku karena tidak ada uang makan, pinjam uang untuk makan. Ya Tuhan, ini sama saja seperti pengemis. Setidaknya pengemis selalu makan yang gratis, hati Reka Valkyrie terasa sakit seperti ditusuk pisau. Tingkat kemiskinan ayah dan ibu angkat sudah di luar dugaannya.